warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel lagi. Kita akan bahas, kita lanjutkan untuk pembahasan matematika minat SAJ tahun pelajaran 2023-2024. Baik, selanjutnya kita akan baca nomor 21. Ya, nomor 21, turunan pertama dari Y sama dengan sepertiga sin 6x adalah, kita lihat langsung aja, ini soal-soal tidak begitu susah. Di aksen ini sepertiga turunan sin apa y cos 6x, terus turunan dalam 6 nya 6x nya jadi 6. Oke, dicoret ya. Ya, tinggal 6 bagi 3 2 cos 6x. Oke, very easy. Oke, nomor 22, turunan pertama dari fx akar pangkat 3 dari sin 2 atau sin kuadrat 4x adalah, oke, baik, ini agak mikir sebentar. Ini fx ini sama dengan, oke, akarnya dibuat pangkat dulu. Intinya begitu, kalau turunan itu dipangkat, buat pangkat dulu. Ini 2, ini akar, berarti 2/3 sin 4x atau sin pangkat 2/3 4x. Nah, baik, terus turunannya bagaimana? Ini cukup gampang, nggak begitu susah. Nah, kita gunakan turunan berantai ini, 2/3 kita turunkan jadi 2/3 sin 2/3 nya kurangi 1, jadi 2/3 kurangi 1 itu min 1/3. Nah, ini ya, 2/3 kurang 1 itu ya, itu berarti 2/3 kurang 3/3 itu ya, min 1/3. Oke, 4x turunan sin ya cos 4x, terus turunan 4 gitu, pangkatnya diturunkan, sinnya turunkan, kemudian 4x nya diturunkan gitu ya. Berarti berapa ini teman-teman? Ini 4 kali 2 8, ini 8/3 gitu, atau kita buat dulu dah ya, 8/3 gitu aja ya, cos 4x gitu kan. Terus ini ada sin pangkat min 1/3, kita buat ke bawah gitu ya, jadi sin pangkat 1/3 4x. Oke, biar enak kita sesuaikan dengan jawabannya juga. Ini karena sin ini 1/3, kita buat supaya yang bawah itu tidak ada pangkat pecahan, berarti kita kalikan saja ini supaya jadi pangkatnya genap. Ini 1/3 tambah berapa supaya jadi 1 ya, tambah 2/3, sin 2/3 4x, bawahnya juga sin 2/3 4x gitu ya. Berarti jawabnya 8/3, ini kali ini kan 1/3 tambah 2/3 ya 1 gitu kan, cos 4x, terus ini sin pangkat 1 4x kali sin 2/3 4x. Udah cukup ya, cos per sin ya kotan gitu kan, kotan 4x, sin pangkat 2/3 ya sin pangkat 2 4x per 3 akar 3. Oke, finish ya, selesai. Oke, begitu. Terus selanjutnya ini kita ganti, cos 2x akan naik pada interval. Anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, intinya begini loh, kalau ini Mister kotak ini gini, kalau seandainya cos 2x itu kita tulis biasa kan, gambar ini cos x gitu ya, ini begini ya, gini, gambarnya begini, ini 360 gitu kan, ini 90, ini 270 gitu ya, ini 180 ya, kayak gini gambar biasanya gitu ya. Kalau dia 2x berarti periodenya dikecilkan, jadi gambarnya begini jadinya.
Ini kalau 2 berarti 360 bagi 2 180. Kita nggak gunakan turunan saja biar enak ya, biar nggak begitu susah gitu ya. Berarti ini 90, ini 45, ini bagi 2 juga 135. Terus bagaimana? Oh ini berarti begini nih gambarnya, hampir sama tuh. Nah gitu ya, bersama, cuman tadinya 360 bagi 2 180 itu dan sebagainya. Akan naik pada interval kapan naik itu? Jadi naik itu pas ini nih ya, naiknya pas begini. Fungsi naik kan ini. Ini mulai naik. Kalau ini kan turun terus nih, ke sini turun. Nah ini naik nih, naik sampai sini nih ya. Jadi naiknya kapan ini berarti naiknya? Jadi dari 90 itu V per 2 sampai 180 itu V gitu ya. Jadi selesai. Kita nggak gunakan turunan karena apa, bisa gampang turunan, tapi kayaknya lebih cepat dengan grafik saja gitu, lebih gampang. Nah begitu juga dengan ini yang nomor 24, sin kuadrat X akan naik pada interval X. Kalau sin itu begini loh. Nah kalau biasanya kan ini 360, ini 180, ini 90 itu kan, ini yang normal ya 270 ya, gini dia gambarnya. Nah gini, ini normalnya, ini Y sama dengan sin X gitu ya. Jadi kalau cos mulai 1, kalau sin mulai 0. Nah terus bagaimana ini kalau sin kuadrat? Sudah, sin kuadrat berarti ini X nggak ada angkanya, berarti tetap sedia sampai 360 maaf. Ini sampai 360 tetap 360 sama contoh itu 180 90 270. Oke, karena itu bentuknya kuadrat ya, jadi apa namanya, kuadrat itu yang negatif nggak akan ada. Jadi kalau kita gambar gini sampai 80 harusnya ke bawah, seperti ini kan ke bawah. Ini jadi ke bawah karena dikuadratkan, dia akan naik lagi. Nah sampai sini set. Apa tanyanya, ini akan naik pada interval kapan ya? Lihat sudah kelihatan dari gambar dah. Ini kan sampai sini naik nih naik, terus ini juga naik sampai interval sini. Nah karena ini apa namanya, yang ditanyakan mana yang benar ya diantara ini, sebenarnya ada 2, 0 sampai 90 itu V per 2 sama V sama 180 itu V, 270 itu 3 V per 2. Jadi ada 2 sebenarnya ya, 0 sampai 90 sama 180 sampai 270. Tapi yang ada 0 sampai 90, 0 sampai V per 2 itu ada. Tapi kalau V per 2 sampai 3 V per 2 nggak ada ya. Adanya V per 2 dari itu ya, V ini maaf 180 itu V ya, sekali lagi V. Kalau ini 270 3 V per 2, jadi V sampai 3 V per 2 nggak ada, jadi yang benar V doang itu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 25. Nilai maksimum dari 3 plus 2 4 sin kuadrat 3x plus 2 adalah, ini juga gampang sebenarnya, pakai turunan semua, tapi kita akali dengan cara-cara biasa yang gampang gitu ya. Oke baik, nilai sin ini ya, nilai sin itu paling gede berapa? Maksimumnya 1 gitu ya, 1 maksimum itu 1. Jadi sin 4x sin 5x berapapun maksimumnya 1. Terus berarti berapa? F maksa berarti 4, ini ada kuadratnya, 1 kuadrat plus 2 itu. 1 kuadrat 1 kali 4 tambah 2 ya udah, nah itu selesai, gampang kan? Baik, kita lanjutkan kembali nomor 26. Ini tabel-tabel apa namanya, cukup nggak begitu susah itu ya. Baik, nilai P lebih Z lebih dari 1,32 adalah, anak-anak semuanya,
Jadi tabel ini itu begini, tabel yang kita lihat itu sebenarnya begini. Nah, yang kalau ujung sampai ujung itu probabilitasnya sama dengan 1, probabilitas atau peluangnya itu sama dengan 1 dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau yang tertera di tabel itu begini, ini Z alpha. Nah, ini luasnya yang ini nih, yang kurang dari PZ kurang dari Z alpha itu ya, jadi kurang dari semua. Nah, terus kalau lebih bagaimana? Kita lihat ini 1,32. Ini mulai 0, 1, 2 ya, dimulai dari 0 ya. Baik, 1,32. Oke, baik. 1,3 yang ini. Nah, 2, 0, 1, 2 berarti yang ini nih. Nah, itu ya, yang itu. Terus karena ini lebih, ini kan 0,9. Kalau jelas ini yang nomor 26 itu, kalau yang Z kurang dari 1,32 itu jelas itu hasilnya 0,9066. Karena yang ditanyakan lebih itu ya. Nah, ya sudah, kita gampang aja, 1 dikurangi 0,9066. Bagaimana jumlahkannya? Ini jangan sampai nggak bisa ya. Berarti bagaimana nih? 1,000 ada 3 kali. Oh, 1, 2, 3, 4 kali ya, dikurangi 0,9066. Kita kurangi saja. Nah, ini 0, 10 jadinya, kurangi 6, 4. Ini tinggal 9, kurangi 6, 3. Tinggal 9 kurangi 0, 9. Ini tadi tinggal 9 kurangi 9, 0,0934. Oke, betul. Nah, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana untuk nomor 27 ya. Jadi ini 0,42 sama peluang min 2,01 kurang Z kurang 0,2. Oke, ya ini gampang karena beda tanda ini sama ini. Ya udah, pokok intinya yang belakang kurang yang depan. Seperti ini, P Z kurang dari 0,42 dikurang gitu ya. Kalau kayak gini pokoknya yang belakang kurang yang depan gitu. P Z kurangi min 201. Kita lihat 0,42 berapa ini, kita lihat, tinggal kita lihat 0,42. 0,4 ini 2 nya 0, 1, 2, ini dia 0,6628. 0,6628 tinggal min 2,01. kita cari ini min 2,0, ini min 2,01 tuh ya, ini dia ya, 0,0222 itu ya. Sekali lagi 0,0222. 0,0222. Oke, tinggal kurangi ya. 8 kurangi 2, 6. 2 kurangi 2, 0. 6 kurangi 2 lagi 4. Terus 6 kurangi 0, 6. Itu 0, ya 0 kurang 0, 0,64. Oke, begitu. Itu anak-anak semuanya. Sudah semuanya. Nomor 28 ini juga masih menggunakan tabel lagi. Daya tahan sebuah TV layar udara merek Akiru berdistribusi normal dengan rata-rata 4000 jam dengan simultan baku 1000. Peluang sebuah TV tersebut mempunyai daya tahan antara ini dari 5230 sampai dengan 3240. Oke ya. Ya. Ini karena nggak diketahui N-nya, kita anggap N-nya di atas 30 gitu ya. Jadi kita nggak pakai N lagi gitu ya. Untuk Z nya berarti P ini berapa, yang ditanyakan 5230 sampai dengan antara 530 sampai dengan 324. Untuk baliknya daya tahan antara ini sampai ini gitu ya. Ini berapa sih? 3240 kurang X kurang sampai 5230.
Berarti kita standarisasi dulu. Standarisasi berarti ini jadi Z gitu kan. Nah, caranya berapa? 3240 dikurangi 4000 dibagi 1000. Standarisasinya kan ini kan, X minus X bar dibagi sigma. Ya, ini sigmanya ya, 4000 rata-ratanya itu X barnya gitu ya. Ini juga berarti ini 5230 dikurangi berapa itu, rata-ratanya 4000 dibagi 1000. Oke, Bro. Berarti berapa? Kita lihat lagi teman-teman. Berarti ini peluang ini 3240 dikurangi 4000 itu minus berapa ya, 760 ya, 760 ya, 760 dibagi 1000 minus 0,760 itu ya, karena ini apa namanya 760 ya dibagi 1000 kurang, langsung jadi Z nya ini berapa? Kurang lebih 1230 bagi 1000 ini ya, ini kan 1230 bagi 1000 1,230 itu ya. Nah, berarti sesuai dengan yang di atas tadi, berarti yang belakang kurangi depan. Kita lihat di sini 1230 berapa, kita lihat 1230 ini 1230 123 ini dia 0,8907 0,8907 0,8907 ya, dikurangi 1,23. kita lihat, oh maaf nih ya, ini 0,760 1,23 udah, yang 0,760 itu minus ya, yang cari minus nih 0,760,6, ini 6 nya di sini nih. Ini kita lihat 0,76 dari sini posisinya. Iya. 0,76 minus itu ya. 0,2236. 0,2236. 0,2236. Kalau dikurangi langsung, mungkin ada kesulitan. Baik. Berarti ini 0,8907 dikurangi 0,2236. Oke. 7 kurangi 6 1, 10 kurangi 3 7, ini kurangi 1 8 kurang 2 6, 8 kurang 2 6. Oke, itu ya, terus ya 6671, ini 6671 ya guys, masalah. Baik, itu nah semuanya. Nomor 29 sekarang. Sebuah penelitian mengkonfirmasi bahwa data akan ditolak. Maksudnya yang ditolak H1 ditolak. Kalau H1 ditolak itu berarti H0 diterima, gitu ya. Nah, jika saat uji pada interval Z, nah ini jadi ini penolakannya Z kurang dari min 233 atau Z lebih dari 233. Berikut pernyataan hasil studi uji yang menerima H0. Menerima H0 itu berarti H1-nya ditolak. Kalau H1-nya ditolak, itu berarti masuk daerah penolakan, yaitu kurang dari min 233 atau lebih dari 2,33. Kita cek mana yang kurang dari min 23 atau lebih dari 2,33. Kita lihat 3,56. Oh, dia lebih dari 2,33. Udah betul langsung. Kalau min 125, oh enggak, dia enggak kurang dari ini, dia lebih dari ini tapi enggak sampai yang lebih ini. Ya, yang samanya semuanya ya. Mau sama, berarti yang A saja. Baik, gampang kan? Kalau 30. Diketahui suatu penelitian menggunakan tingkat kepercayaan 1 minus alfa 95%. 1 minus alfa 90%. Berarti maksudnya gitu, 1 minus alfa 90%. 95% itu 0,9
Berarti alfanya berapa? 1 kurangi 0,95, 0,05 gitu ya. Terus carilah Z alfanya. Z alfanya berapa? Baik anak-anak semuanya, jadi tingkat kepercayaan 95%, alfanya 0,05. Maksudnya begini loh, kalau tingkatnya 95% itu dengan ini yang dimasuk satu arah gitu ya. Berarti begini, kalau ada ini ya udah ini 5%, yang segini yang ini mister merah, yang ini berarti yang sini 95%. Nah itu ya, ini 95% berarti sekali lagi 0,95 gitu ya. Cari sebenarnya 0,95 itu berapa gitu ya. Oke, 0,95 kita cari mana yang di dalam hasilnya 0,95. Oke, ini 0,945, ini 0,9505. Di antara ini sama ini 1,6, ininya 1,6, 0,1234 jadi 1,64, terus ini 1,65, persis 0,95 itu diantara ini sama ini, sehingga diantara 1,64 sama 1,65. Berarti Z alpha itu diantara dua, 1,64 sama 1,65. Ya udah 164 tambah 165 bagi 2, 1,645. Oke ya, gitu. Finish untuk multiple choice gitu ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk esai nomor 31. Tentukan himpunan konsisten dari ketidaksamaan 2 pangkat 2x plus 2 lebih dari 1/8 x kuadrat min 1. Baik teman-teman sekalian, kita buat saja begini. Ini 2 pangkat 2x plus 2, kalau 1/8 itu berarti 2 pangkat min 3 gitu ya, karena per ya. Kalau 8 2,3, 1/8 2 pangkat min 3. Ini sama dengan kalau dipangkatin x kuadrat min 1 gitu ya. Sudah, ini berarti kalau seperti ini bagaimana ya, sudah 2x plus 2 itu kan apa namanya, lebih dari, karena sama-sama pangkatnya itu ya. Lebih dari berapa? Min 3 x kuadrat min 1 gitu. Begitu teman-teman semuanya. Terus setelah itu bagaimana? Kita apa namanya, buat dulu, kalikan pelangi dulu. 2x plus 2 lebih dari min 3x kuadrat plus 3 ya, pindah ruas ya, jadi 3x kuadrat plus 2x, 2 kurang 3 min 1 lebih dari 0, kita faktorkan gitu ya. Berarti mana? 3x faktor dari 1 ya udah 1 supaya plus 2. Oke, berarti plus ini 3x kali 1 3, nah min 1 berarti 2x gitu ya. Min 1 kali 1 1, min 1 ya, berarti x sama dengan 1/3. Ini min jadi plus 1/3, ini plus jadi min gitu ya. Nah bagaimana HP nya himpunan konsistennya, karena ini lebih dari ini, ini lebih dari, maka HP nya ya sudah x sama dengan x kurang dari yang kecil, berapa? Min 1 yang kecil, atau x lebih dari yang gede berapa? 1/3 dengan x anggota bilangan real. Seperti itu, udah selesai. Baik, selanjutnya nomor 32. Perhatikan dua lingkaran tersebut, x min 1 kuadrat y min 3 ini oke ya, dan lingkaran 2x kuadrat tambah x min 2x min 8 sama 0. Kemudian tentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, yang nomor 1, x min 1 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 4. Berarti pusatnya berapa? Min 1 1, min 3 3. Ini r kuadrat, jari-jarinya ini akar 4, berarti berapa? 2
Oke, kan L2 kita lihat ini gimana nih, ini berarti X kuadrat, kita buat dulu ini X kuadrat min 2X itu kan plus Y kuadrat min 6Y sama dengan min 8 di luar gitu ya. Nah berarti kita buat dulu ini sama dengan min 8 saja. Ini X min 2 berarti ambil saja X min 1 langsung gitu seperti tadi. Jadi 2 bagi 2 1 di X kuadrat 2 kali min 1 kali X min 2X plus 1. Ini plus 1 berarti sini yang juga kamu tambah 1 ya, yang Y juga semua sama, Y min 6 bagi 2 3 kuadrat gitu ya, 6 jadi Y kuadrat 2 kali 3 min 3 6Y plus 3 kuadrat 9, berarti ini juga tambah 9 itu ya. Berarti X min 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat min 8 tambah 1 min 7 tambah 9 2 ya. Oh pusatnya sama 1,3 sama nih. Tapi jari-jarinya dia jadi akar 2. Gedean mana? Gedean L1. Tapi pusatnya sama, berarti pusatnya sama gitu. Ini set, ini L2, akarnya akar 2, terus ini L1 nya di luar. Ini maaf lingkarannya agak lonjong L1. Jadi jelas itu bagaimana hubungan kedua lingkaran, berarti L2 itu hubungannya yaitu L2 atau lingkaran 2 di dalam lingkaran 1 gitu ya. Oke, finish. Baik, terus selanjutnya nomor 33. Nomor 33, tentukan hasil dari integral 0 pi per 6 sin 3x cos 2x. Oke, langsung kita integralkan saja. Sin 3x itu integral sin min cos, ada 3 berarti sepertiga cos 3x gitu ya, min integral cos ya sin, ini ada 2 berarti setengah sin 2x gitu ya. Dari berapa? X sama dengan 0 sampai X sama dengan pi per 6 itu 30 ya. Kita masukin yang atas dulu 30 dulu ya, min sepertiga cos 30 kali 3 90 min setengah sin, ini 30 kali 2 60 dikurang gitu kan, dikurang berapa nih, ini bawahnya saja sini mah tidak ya udah, ini min sepertiga cos 3 kali 0 0. Nah, min setengah sin 2 kali 0 ya 0, nah kurung itu ya. Oke baik, cos 90 itu 0 gitu ya, berarti 0 kali sepertiga ya 0, setengah sin 60 itu ya setengah kali 3 gitu, turun cos 0 itu 1, jadi min sepertiga kali 1 ya min sepertiga, sin 0 itu ya 0 ya gitu ya. Jadi hasilnya min ini min setengah kali setengah min seperempat akar 3, min ketemuin plus sepertiga gitu ya, udah selesai. Atau dibalik juga boleh, sepertiga kurang seperempat akar 3, ini boleh begitu ya. Baik untuk semuanya. Terus selanjutnya yang turunan nomor 34, turunan dari Y sama dengan cos 3 cos pangkat 3 2x plus 1 adalah, ini gampang pakai turunan berantai namanya ya. Aksennya berapa? Oke, pangkatnya dulu diturunin 3 cos, itu 3 kurangi 1 2 2x plus 1, baru turunan cos apa? Min sin gitu ya. Min sin berapa? 2x plus 1, terus turunan 2x plus 1 terakhir 2 gitu ya. Berarti berapa? 2 kali 3 6 1 min 6 itu, min 6 cos kuadrat atau sin dulu, sin 2x plus 1 terus cos kuadrat 2x plus 1, boleh seperti ini. Jadi enggak kita rubah lagi itu ya.
Oke, kalau mau bentuk yang lain juga boleh. Kalau bentuk lain, kalau di pilihan kadang nggak ada ya seperti ini, jadi boleh dalam bentuk lain seperti ini. Min ini 3 kali 2, 6 nya kita buah, 3 kali 2 sin 2x plus 1 gitu kan. Terus kita buat cosnya, kita buat jadi 2 cos 2x plus 1 kali cos, karena cos kuadrat 2x plus 1 gitu ya. Nah kemudian yang ini saudara-saudara, yang ini ya, ini diingat sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah ini sama nih kan, 2 sin x cos x. Jadi ini bisa kalian lihat 3, ini 2 sin x cos x langsung menjadi sin 2x, sin gitu kan, 2 nya dimasukkan sini, dikalikan 2x plus 1 berarti kali 2 4x plus 2 terus cos 2x plus 1. Boleh juga seperti ini. Oke, pilih yang mana silahkan ya. Ya itu dia nomor 34. Oke, nomor 35. Oke baik, ini yang terakhir kayaknya. Nomor 35, PT Google mengklaim bahwa barang rumah tangga yang mereka produksi memiliki ketahanan lebih dari 420 itu ya hari. Untuk membuktikan klaim itu dan dihitung keawetan barang itu sampai tidak digunakan kembali. Perusahaan tersebut diperoleh rata-rata keawetannya klaimnya itu rata-rata belum memiliki klaim bahwa mereka yang memiliki ketahanan lebih dari, jadi rata misal klaimnya itu H0 nya berarti rata-rata ketahanan itu lebih dari 420 hari. Itu atau ya, terus H1 nya itu berarti H1 halawannya kurang dari ya, itu ya 420. Kita lihat alfanya sama dengan 5%. Nah ini alfa sama 5%, ini yang pertama tuh. Yang kedua alfanya 5%, itu langkah-langkah ujinya. Berarti Z alfanya berapa nih, itu ya, Z 5% nya. Nah 5% itu berarti 1 min alfanya sama dengan 100% kali 95%. Tadi sudah kita hitung kalau nggak salah ya, kalau yang 5% itu ini ya, jadi kita luas wilayahnya 0,95 di dalam, itu ternyata tadi kita dapatkan 1,645 itu ya, berarti ini Z alfanya 1,645. Terus daerah penolakannya mana, daerah kritisnya atau penolakan? Ternyata daerah penolakannya itu karena ini kurang dari ini yang 1, berarti penolakannya Z kurang dari Z alfa 1,645 itu ya. Ini apa namanya, untuk membuktikan klaim tersebut apa ini, jadi mengklaimnya lebih dari apa namanya 1,645 ya, lebih dari 420, berarti daerah penolakannya 1,645 ya. Biasanya pakai minus ya, kalau kurang tadi berarti pakai minus di paling bawah itu ya, karena kurang dari. Baik, kita lihat statistik ujinya, berarti statistik ujinya itu PZ sama dengan X per minus mu per sigma akar N itu ya. X barnya berapa? Oh rata-ratanya ternyata diambil rata-ratanya 450, nah yang ditekan 420, sigmanya apa namanya 450, sigmanya berarti berapa tadi, sigma tersebut di keawetan tersebut digunakan badan rata-rata 45 dan standar deviasi 10
akar N nya akar 36. Oke, baik, itu ya. Ternyata diperoleh 450 kurang 420 itu 30 bagi 10 kali 6, itu kan 18. Oh, Z nya cukup besar juga, 18 itu ya. Ternyata rata-ratanya 18 itu ya. Berarti kalian bandingkan Z dengan apa namanya, Z alfa, itu Z alfanya kan 1 min 1,645. Berarti apa namanya, Z nya itu 18 itu ya. Nah, 18. Apakah 18 kurang 1,5? Salah gitu ya. Salah. Berarti tidak masuk daerah penolakan. Ya, kalau tidak masuk daerah penolakan, tidak masuk daerah penolakan. Kalau tidak masuk daerah penolakan, itu artinya H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, berarti H0 nya apa? Rata-ratanya menyatakan bahwa rata-rata peralatan apa namanya, atau barang rumah tangganya mana itu ya. Ini ya, kita baca ini rata-rata keawetan barang rumah tangganya. Ini keawetan ya misalnya, ini biar nggak bingung. Ini maksudnya keawetan barang rumah tangganya lebih dari 420 per. Baik, itu saja, selesai. Sudah sekalian, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan Anda bisa mengambil ujian dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.